Baik, pada pagi hari ini kita sudah masuk dalam Advent yang keempat. Kita bersyukur kita boleh sama-sama menikmati masa-masa raya Natal ini. Minggu depan kita akan sama-sama menikmati puncaknya. Bagaimana Kristus Yesus boleh lahir untuk setiap diri kita yang berdosa. Mari saya mengajak setiap diri kita membuka satu bagian firman yang sudah kita baca dalam petunjuk hidup baru tadi ya. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah terkenal, bahkan kita juga mungkin sudah menghafal satu ayat ini. Kita akan baca sama-sama sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema Advent yang sering kita bahas ketika Natal itu tiba, yaitu kasih atau love ya. Tidak hanya kata kasih saja, tapi ada kalimat berikutnya, yang rusak dikasihi. Jadi kita akan bahas sama-sama satu kalimat, satu tema ini ya. Ketika Jumat 2 minggu lalu, Pare itu ngadakan kebaktian Natal anak. Jadi ketika ngadakan kebaktian Natal anak, yang hadir itu tidak hanya anak-anak dari GKT Pos Pare saja, tetapi ada juga anak-anak dari Pos Gura dan juga anak-anak kita dari gereja pusat yaitu Kediri. Ketika kebaktian Natal anak di Pare itu, saya waktu itu pelayanan jadi MC ya, jadi pemimpin pujian dengan salah satu guru sekolah minggu. Ketika di awal mereka ingin kebaktian, saya sempat nanya ke mereka, adik-adik, nah, kira-kira siapa di sini yang rindu momen Natal? Semuanya angkat tangan ya, bahkan ada yang jawab suaranya kenceng. Lalu ada yang tahu enggak Natal itu momen apa? Ketika saya tanya demikian, banyak yang jawab demikian. Natal itu adalah momen di mana Kristus Yesus Tuhan mereka lahir ke dalam dunia ini. Wah, jawabannya di luar ekspektasi saya ya waktu itu. Saya pikir mereka itu akan menjawab Natal adalah momen di mana kita libur sekolah, sudah selesai ujian gitu ya. Biasanya mereka akan berpikir demikian, tapi mereka justru menjawab Natal adalah momen di mana Tuhan mereka Kristus Yesus lahir ke dalam dunia ini. Terus saya lanjut tanya, untuk apa kok Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia ini? Mereka juga jawabannya itu tepat, pinter-pinter ya. Berarti lawsuitnya di sini Gura Pare ngajarkan firman Tuhan sing sip, gitu. Anak-anaknya pinter kabeh jawab pertanyaan ini. Jadi mereka jawab ketika Yesus turun dari surga ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Jawabannya tepat lagi, dari dosa. Wah, pinter anak-anaknya ya. Kita sebagai jemaat umum juga tidak boleh kalah. Anak-anak kita sekolah minggu semuanya sudah pinter, sudah mengerti pengajaran-pengajaran sejak dini. Sehingga kita pun sebagai jemaat dewasa umum tidak boleh kalah. Harus rindu kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran iman Kristen dasar juga harus mengerti semuanya.
Itu adalah jawaban yang diberikan oleh mereka ketika saya dan juga rekan guru sekolah minggu yang memimpin bertanya kepada mereka. Ketika kita melihat jawaban-jawaban mereka dan juga pertanyaan yang sudah diajukan, ada satu pertanyaan, dua ya, yang akan kita renungkan pada hari ini. Memangnya seberapa parah sih kita ini manusia berdosa sehingga Allah yang kuasa, yang kudus, yang mulia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap diri kita. Apakah kita nggak bisa melunasi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita tidak bisa bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sehingga kita butuh pertolongan Allah di dalam Kristus Yesus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus itu mau menyelamatkan setiap diri kita? Jadi ada dua pertanyaan penting yang akan kita bahas melalui tema kasih pada pagi hari ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam satu buku yang berjudul Tulip ya. Jadi buku ini judulnya Tulip, ditulis oleh G.J. Baan, sebutnya G.J. Baan gitu aja. Buku ini merangkum 5 pokok ajaran John Calvin. Ada yang tahu nggak siapa John Calvin itu? Selain Kak Ai, Kak Yudi, hamba-hamba Tuhan yang lain, kira-kira ada yang tahu enggak? Dokter Helena? Gimana? Bapak reformasi. Reformasi di mana? Ya, oke. Jadi John Calvin ini adalah bapak reformasi ya. Seperti yang disebutkan, dijelaskan oleh Dr. Helena. Selain dia bapak reformasi, ia juga hamba Tuhan, teolog juga, menulis banyak buku, traktat, lalu tafsiran-tafsiran Alkitab dan lain sebagainya. Kalau John Calvin ini sekedar info aja ya. Jadi Martin Luther sebagai bapak reformasi itu dia lebih tua daripada John Calvin ini. Pernah hidup, maksudnya pernah hidup dalam satu masa sama-sama gitu ya. Tapi tidak lama setelah itu Martin Luther tidak ada, yang melanjutkan John Calvin dan Zwingli dan lain sebagainya di tempat-tempat mereka masing-masing. Jadi John Calvin ini punya 5 pokok ajaran yang diwariskan kepada setiap diri kita orang percaya. Nah, 5 ajaran John Calvin ini diambil masing-masing itu kata huruf depannya. Nah, huruf depannya ini diambil, 5 pokok ajaran ini masing-masing huruf depannya itu diambil, dijadikan singkatan. Nah, singkatannya itu jadinya Tulip ya. Coba Kak Ai dibaca apa? Singkatannya. Ben kita semua tahu ya. Total inability. Oke. Ketidakmampuan total. Oke. Itu yang pertama, pokok yang pertama. Yang kedua. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Oke, terus? Limited redemption, penebusan terbatas. Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Oke, yang terakhir. Perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Oke, jadi ini adalah 5 pokok yang ditulis oleh John Calvin. Kenapa kok ditulis 5 pokok ini? Ya, untuk membuat kita itu ingat akan ajaran reformasi, akan ajaran iman Kristen dasar. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak tahu iman Kristen dasar kita,
kayaknya kita perlu baca buku ini. Kita kalau baca buku ini itu sama kayak kita itu baca novel ya. Menurut saya gitu. Tapi kalau yang lain mungkin bisa beda. Tapi kita perlu tahu 5 pokok ajaran ini ya supaya kita bisa lebih memahami bagaimana iman Kristen kita. Gak cuma sekedar kita jadi orang Kristen, datang ke gereja, selesai pulang, enggak seperti itu. Ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita pahami, yang perlu kita jadikan dasar kebenaran di dalam hidup kita. Dari 5 pokok yang sudah diajarkan oleh John Calvin, kita hanya akan membahas pokok yang pertama, yaitu total depravity atau inability. Sebetulnya kata yang paling saya suka itu inability ya, ketidakmampuan total manusia. Kalau kerusakan total itu kesannya itu manusia betul-betul hancur, betul-betul bobrok, tidak tersisa sama sekali. Inability total atau ketidakmampuan total. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inability total ini adalah akar permasalahan kita sebagai manusia. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kita ini manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Seberapa rusak sih diri kita sehingga kita itu dikatakan sebagai makhluk yang tidak mampu secara total untuk menebus setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kembali di dalam Kejadian, waktu Allah menciptakan manusia, ada satu kalimat yang mungkin sudah familiar, yang sering kita dengar, yaitu ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat pada bagian ini, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu jangan kita membayangkan, oh fisik kita seperti Allah, wajah kita seperti Allah dan lain sebagainya. Yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita, jangan kita konsepnya atau membayangkan yang demikian. Karena kalau kita teliti lagi, Allah itu adalah roh. Tidak seperti kita yang memiliki fisik. Jadi yang dimaksud serupa dan segambar dengan Allah itu apa? Ternyata ada 3. Yang pertama mental, moral, dan sosial. 3 hal inilah yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian, waktu manusia diciptakan menurut rupa dan juga gambar Allah, pengertiannya jangan sampai salah lagi. Yang serupa dengan gambar Allah adalah mental, moral, dan sosial. Mental manusia itu diciptakan, jadi manusia itu diciptakan punya rasional, punya kehendak. Sehingga ketika ia punya rasional, punya kehendak, manusia bisa melakukan segala sesuatunya berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Ini merefleksikan Allah. Allah juga punya mental, ia punya rasional, ia punya kehendak. Ia bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri. Positif, serupa dan segambar dengan Allah. Lalu ada moral. Manusia diciptakan memiliki moral. Ketika awal-awal manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dalam kebenaran dan juga kepolosan yang sempurna. Artinya adalah tidak ada cacat celah sama sekali. Tidak ada dosa yang terjadi di dalam diri manusia ketika mereka diciptakan pertama kali. Ini merefleksikan Allah yang adalah kudus, tidak memiliki noda atau dosa di dalamnya. Jadi kita diciptakan dalam moral yang demikian. Positif yang kedua. Lalu yang positif yang ketiga, manusia diciptakan punya jiwa sosial. Manusia diciptakan untuk bersekutu.
Kalau kita lihat di Taman Eden ya, ketika Adam sebagai manusia pertama hidup sendirian, apa kata Allah? Tidak baik orang ini hidup sendiri. Aku akan menciptakan pasangan supaya dia bisa punya persekutuan. Nah, persekutuan manusia ini mencerminkan persekutuan Allah dalam Tritunggalnya. Jadi Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, mereka punya persekutuan. Ini yang bisa kita jabarkan, ya, bisa kita ingat ketika kita membaca bagian manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ketika manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, semuanya positif. Tidak ada cacat celah sama sekali, baik itu mentalnya, moralitasnya, sosialnya. 3 hal ini tidak memiliki kecacatan ketika diciptakan Tuhan. Akan tetapi kesempurnaan yang sudah diciptakan, dijadikan Tuhan itu dijelaskan bahwa tidak bertahan lama dan menjadi rusak total. Manusia menjadi tidak mampu di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka menjadi orang, manusia yang rusak, bisa dikatakan rusaknya itu adalah radikal. Dalam artian gini, manusia yang awalnya itu kudus, suci, tidak memiliki dosa sama sekali, tetapi sekalinya ia mengenal dosa, berputar langsung ya, posisinya langsung kebalik gitu, langsung jatuh berdosa di hadapan Tuhan. Kita bisa baca ini dalam Kejadian pasal 3. Jadi dalam total inability atau depravity dijelaskan bahwa kejatuhan manusia itu sangat-sangat luar biasa. Merusak 3 hal yang sudah dijelaskan tadi, baik mental, moral, sosial. Ketika manusia rusak karena dosa, mentalnya, kehendaknya, rasionalnya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Manusia tidak bisa sepenuhnya melakukan hal yang baik, memikirkan hal yang baik itu tidak bisa. Secara moral pun juga demikian. Banyak manusia yang jahat, punya moral yang tidak baik. Yang seharusnya firman Tuhan katakan A, justru dia melakukan dosa dan melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Secara sosial pun juga sama. Yang awalnya saling mengasihi satu dengan yang lain, akhirnya apa? Bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Tidak ada kasih di dalamnya. Kalau kita baca dalam pengakuan iman Westminster, chapter 9, nomor 3. Kak Ai boleh baca lagi ya. Manusia melalui kejatuhannya ke dalam suatu keadaan dosa telah kehilangan seluruh kemampuan kehendak kepada kebaikan spiritual, apapun yang menyertai keselamatan. Sebagai manusia alamiah yang menolak kebaikan dan mati di dalam dosa, tidak mampu mempertobatkan diri sendiri maupun menyiapkan diri untuk itu dengan kekuatan sendiri. Oke, terima kasih. Jadi melalui pengakuan iman Westminster ini, dari kalimat tadi kita bisa melihat bahwa Adam sebagai manusia dan juga Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, lalu mereka punya keturunan, bahkan sampai kita sebagai manusia hari ini, dosanya itu diwariskan kepada setiap diri kita. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, awal muncul ke dalam dunia ini, kita itu bukan lahir dengan tidak membawa dosa, Bapak Ibu. Kita lahir justru dengan membawa dosa asal. Dosa asal itu apa? Dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan juga Hawa, dan itu diwariskan kepada setiap
diri kita. Jadi ketika lahir brojol gitu ya, kita sudah membawa dosa. Kita sudah hancur, sudah tidak memiliki harga di hadapan Tuhan. Inilah kondisi kita Bapak Ibu. Sebegitu parahnya dosa ketika sudah masuk ke dalam kehidupan kita manusia. Akibat dosa dalam manusia, kita bisa melihat bahwa keselamatan mula-mula yang dirasakan oleh Adam dan juga Hawa ketika mereka ada di Taman Eden, itu menjadi hilang seketika. Sehingga yang terjadi adalah ya udah, mereka dibuang, tidak memiliki keselamatan. Artinya apa? Sudah tidak ada harapan untuk mereka itu bisa merasakan sukacita kekal bersama-sama dengan Allah. Tidak ada yang namanya persekutuan dengan Allah. Putus karena dosa. Tidak ada harapan bagi manusia. Kemudian segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, misal mereka ini sudah tahu dirinya berdosa. Mereka mau minta maaf kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dosa mereka itu sudah terlampau besar. Mau kita hidup berapa ribu tahun, berbuat baik serajin apapun tidak akan pernah bisa menutupi dosa-dosa kita. Tidak akan pernah bisa melunasi hutang dosa kita di hadapan Allah. Kalau kita ingat kata Yesaya, walaupun kita berbuat baik di hadapan Tuhan, bagi Tuhan perbuatan baik kita itu hanya seperti apa? Apa? Hanya seperti kain kotor. Kain kotor itu ya kayak keset gitu loh ya. Kain kotor di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Kalau ada orang Kristen, orang percaya, punya pikiran bahwa mengusahakan keselamatan diri mereka dengan cara pribadi, itu adalah suatu ketidakpintaran atau kebodohan yang hakiki. Jadi bagi orang Kristen, ketika ia mengusahakan keselamatan dengan caranya sendiri, adalah suatu kebodohan yang hakiki. Kenapa? Kembali lagi ke alasan yang sudah dijelaskan tadi. Hutang dosa kita terlampau besar. Kalau kita mengusahakan keselamatan dengan cara kita, sia-sia. Nggak akan bisa nyocok kebaikan kita di hadapan Tuhan. Hutang dosa kita tidak akan bisa dilunasi, mau kita hidup sampai berapa ribu tahun pun tidak akan bisa. Logikanya sekarang aja loh, umur manusia sampai berapa sih? Apakah selama hidupnya itu dia melakukan perbuatan baik terus? Kan enggak. Ada paling ya seringnya apa? Berbuat dosa daripada melakukan hal yang baik. Inilah kondisi yang kita alami hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Betapa hancur dan juga buruknya kita sebagai manusia yang berdosa. Karena dosa kita semua bisa menjadi buruk di mata Tuhan. Tidak ada harganya. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan sebagai manusia yang berdosa. Apa yang mau kita banggakan? Mungkin kalau di hadapan sesama kita ada yang dibanggakan, oke lah. Tapi kalau di hadapan Tuhan, mau sombong apa kita di hadapan Tuhan? Kita manusia yang hancur, yang lemah karena dosa ini. Setelah kita tahu kondisi kita yang demikian, yang berdosa di hadapan Tuhan, lalu apa yang pantas untuk kita dapatkan? Kalau kita berbuat jahat, ganjaran yang akan kita terima apa? Dihukum pasti ya. Dihukum. Misal kita mencuri saja, ketahuan Pak Polisi gitu ya. Paling kita dihukum, pasti itu. Pasti kita dihukum. Sama halnya dengan dosa. Ketika Allah tahu kita ini berdosa, kita tahu diri kita ini berdosa di hadapan Tuhan, maka jangan santai-santai. Ada ganjaran yang akan kita terima karena dosa-dosa kita. Sama halnya dengan
orang yang jahat tadi, orang jahat harus dihukum. Dosa pun juga demikian. Manusia yang berdosa harus mendapat ganjaran. Coba kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 23. Kira-kira apa sih ganjaran yang akan kita dapat? Ayat 23A yang kuningnya saja ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Sebab upah dosa ialah apa? Apa artinya maut? Kematian. Kematian dengan durasi berapa lama? Yang pasti selama-lamanya. Namanya juga maut ya toh. Kita wis mati meninggalkan dunia ini secara fisik. Lalu kita juga harus mati secara roh dan juga jiwa di dalam kekekalan. Saya pernah membahas satu tema eskatologi dengan jemaat yang ada di Pare ya. Kita pernah membahas tentang kondisi manusia yang berdosa ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kondisi orang-orang yang berdosa adalah mereka itu akan hidup di dalam suatu tempat. Kita sudah tahu ya, tempatnya itu adalah neraka. Di dalam neraka itu orang-orang yang berdosa itu akan diabaikan oleh Allah. Tubuh dan jiwa mereka itu akan kesakitan selama-lamanya. Lalu kondisi lain yang akan dialami oleh mereka yang ada di dalam neraka adalah penderitaan hati nurani yang tidak kunjung selesai. Selain itu ada kesengsaraan, tangisan, dan kertakan gigi yang tidak ada habis. Jadi inilah ganjaran, inilah kondisi yang sebetulnya kita rasakan karena kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak berbuat dosa lah, katakan waktu kita masih baru lahir ke dalam dunia ini. Tapi kita sudah mewarisi dosa asal dari kakek nenek moyang kita Adam dan juga Hawa. Ketika kita sudah berdosa, maka ganjaran yang akan terima yaitu kematian kekal dengan segala kondisi sengsaranya yang ada di dalam kematian itu. Kalau saya ajukan pertanyaan kepada kita semua, kira-kira kita sebagai manusia yang berdosa dengan ganjaran yang demikian, adil enggak Allah kita? Adil ya. Jangan kita berkata Allah kita enggak adil. Kita ini apa gitu kan. Kita adalah manusia yang berdosa, ketika kita dapat ganjaran yang demikian, Allah itu adil. Sebab hutang dosa hanya bisa dilunasi dengan nyawa kita sendiri. Tapi di momen Natal hari ini, kita melihat bahwa betapa kita semula yang harus dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi harus digantikan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus yang turun dari surga ke dalam dunia ini. Inilah realita kita. Harusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi bersyukurnya kita adalah kita sekarang tidak lagi menanggung hukuman itu. Karena Allah di dalam Kristus Yesus sudah menanggungnya untuk kita semua. Dan hari ini kita memperingati momen tersebut. Yaitu kelahirannya untuk menebus setiap diri kita manusia. Mungkin beberapa dari kita ada yang bertanya, kenapa? Kenapa kok Allah itu mau turun ke dalam dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa? Kenapa ia tidak membiarkan kita binasa saja? Kenapa ia harus susah payah berkorban untuk setiap diri kita?
Jawabannya hanya ada satu. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Apa? Kasih, seperti tema kita pada pagi hari ini. Kasih, alasannya cuma itu, jawabannya cuma itu. Kenapa Allah mau berkorban untuk kita? Karena kasihnya itu terlampau besar bagi setiap diri kita, anak-anaknya. Dalam buku katekisasi, kemarin sudah ada yang katekisasi, ayo. Siapa ya? Sudah selesai katekisasi semua ya. Judul bukunya di atas batu karang yang teguh dijelaskan bahwa kasih Allah itu luas ya. Bahkan lebih luas dari luasnya samudra yang kita kenal hari ini. Artinya apa? Allah itu punya kasih yang tidak memiliki limit. Sekalipun Allah tahu kita berdosa, harusnya ketika kita berdosa dan Ia tahu, Ia bisa saja menggantikan kita, menghukum kita bisa saja. Tetapi kasih-Nya itu terlampau besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Memang itulah atribut yang dimiliki oleh Tuhan. Kasih-Nya tidak memiliki limit. Sehingga ketika Ia tahu kita berdosa, Ia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap diri kita. Bukti kalau Ia mau menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang besar adalah Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar dalam kalimat itu adalah tidak memiliki limit atau batasan. Kalau kita sebagai manusia punya enggak kita kasih? Punya ya. Kasihnya terbatas atau enggak? Terbatas. Terbatasnya gimana ya? Kalau kita konflik dengan keluarga kita, kita memang mengasihi mereka. Tapi pas konflik kita sakit hati, kita jadi tidak mengasihi dia atau mereka gitu ya. Kasih kita terbatas. Tapi ketika kasih Allah dinyatakannya dalam bentuk ketidakterbatasan. Ia sudah tahu kita ini berdosa. Tetapi ia masih tetap mengasihi setiap diri kita. Ia masih mau berkorban bagi setiap diri kita. Bahkan pengorbanan Tuhan itu tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Bayangkan, yang awalnya dia adalah kudus, mulia, maha tinggi, bertata di dalam kerajaan surga, tetapi ia mau turun mengosongkan dirinya. Bahkan ketika ia lahir, dia lahir ke dalam dunia ini tidak seperti kita semua. Kalau kita semua tempatnya apa? Masih layak ya toh, masih di rumah sakit atau lain sebagainya. Tapi kalau ketika Kristus lahir ke dalam dunia ini, dia lahir dalam kesederhanaan yang paling sederhana. Artinya apa? Coba kita lihat ceritanya. Ketika Maria, Yusuf cari tempat penginapan, tidak ada sama sekali, semuanya kosong. Yang tersisa hanya satu, yaitu ruangan hewan. Ya, ruangan hewan. Dia lahir di tempat yang demikian. Ketika ia lahir tidak ada kemeriahan sama sekali. Tidak ada yang namanya sukacita, hal-hal yang mewah, pohon Natal, tidak ada. Dalam kesederhanaan yang paling sederhana. Sampai sedemikian rupa ia mengasihi kita, manusia yang berdosa ini. Bahkan puncaknya kita bisa lihat ketika Paskah. Bagaimana ia boleh mati di atas kayu salib. Itulah kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang tidak memiliki limit untuk kita manusia yang berdosa. Tentu manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seperti kata Yohanes 3 ayat 16 tadi, adalah manusia yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang percaya. Memang kasih Allah itu cukup bagi semua manusia, tetapi kita perlu tahu sesuai dengan catatan katekismus Heidelberg yang sudah kita pelajari, kasih Allah walaupun cukup hanya
orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Dia sajalah yang diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. Kalau kita di tempat ini percaya, beriman bahwa Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamatku. Engkaulah harapanku. Engkaulah janji yang selama ini aku butuhkan. Kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, yang mereka akan hidup di luar Kristus. Ibaratnya kita yang percaya ada di dalam rumah, sedangkan mereka yang tidak percaya ada di luar rumah. Di luar rumah itu merasakan penderitaan yang kekal itu tadi. Berikut kita akan menyaksikan satu video ya. Jadi video ini tuh sebenarnya enggak saya rencanakan, tapi ini saya dapat semalam waktu saya itu main scroll TikTok gitu ya. Video sangat bagus, menarik ya. I want to go to heaven, not hell. Oh wow, look at that. You gotta cross there. Stop Yeah, we dulu. definitely don't- Jadi I want to go to heaven, not ini video random ya. Kayak ada pemuda gitu, dia itu main video call yang random gitu kalau nggak salah ya. Terus ketemu sama anak kecil kayak gini. Nah, terus pemuda ini mau jelasin kebenaran kepada si anak ini. Kalau nggak salah itu menurut saya. Coba lanjut. hell. Oh wow, look at that. You gotta cross there. Yeah, we definitely don't want to go to hell. I agree. We want to go to heaven. But got Bibles. Go get the Bible. Go grab it. You've got a Bible. Get the Bible. that's great. So, there's only one way to heaven, and let me show you a picture. This will help explain it to you guys. Let's say this is you over here, and this is your hell punishment that's coming straight towards you, and it's going to hit you. No. What's Jesus doing here? He's saving us. He's Yeah. stopping the devil. He's stopping the punishment from Yes, coming to us. And saving so if he kita, does gitu. that, then where do you get to go when you die? Heaven. Correct. So based on this picture, why do you get to go to heaven? Because we're Gimana good. caranya Well, masuk is that why surga? the fire is not hitting you? Is it because you're good, or is it because of Jesus? Because of Jesus. It's because of Karena Jesus. Tuhan Yes, Yesus. He died for your sins. That's Karena why Tuhan you get Yesus to go to mati. heaven. Does that make sense? Kita bisa masuk surga gitu ya. We just have to Yeah. accept this by trusting that He's done that for us. Oke, jadi dari percakapan singkat ini, seorang pemuda dengan anak-anak tadi, kita bisa melihat intinya ya. Tidak ada jalan keselamatan di dalam dunia ini selain Kristus Yesus yang berkorban bagi setiap diri kita dan kita beriman kepada Dia. Kalau kita baca tadi subtitlenya ya, anak kecil tadi ketika ditanya, yo apa carane masuk surga, Reng? Apa? Baca Alkitab, berdoa gitu ya. Tapi dikoreksi sama pemuda ini, nggak bisa kalau hanya sekedar itu. Yang bisa menyelamatkan kamu masuk surga adalah Tuhan Yesus. Neraka itu ibarat api yang menyerang mereka. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini melindungi manusia yang berdosa dari api yang menyerang mereka di atas kayu salib. Sehingga mereka yang awalnya diserang dan hampir kena api, tidak jadi kena api. Mereka akhirnya saving, diselamatkan karena Kristus Yesus. Nah, inilah kasih Tuhan bagi setiap diri kita manusia yang berdosa. Seharusnya kita harus bisa memaknai Natal sampai sedemikian rupa. Bukan sekedar event, bukan sekedar momen aku bisa kumpul dengan keluarga, aku bisa happy-happy makan-makan di malam Natal, bukan. Kita bisa mengingat bagaimana Kristus sudah mengasihi dan berkorban bagi kita. Itu adalah Natal yang sesungguhnya, esensi Natal yang sesungguhnya. Kalau kita sudah memaknai Natal dengan esensi-esensi yang lain, maka kita akan kehilangan original esensi Natal. Lalu ketika kita sudah dikasihi oleh Allah, apakah kita harus diam begitu saja? Enggak, ya. Kalau kita lihat dalam pelajaran katekisasi kita, kasih itu adalah salah satu atribut Tuhan
yang bisa dikomunikasikan kepada setiap diri kita. Artinya adalah kasih itu tidak hanya milik Allah, tetapi juga milik kita sebagai manusia. Ketika kita sudah tahu kita ini dikasihi Allah, maka kita pun juga harus apa? Mengasihi Allah. Mengapa kok kita mengasihi Allah? Ya karena kita sudah diselamatkan oleh Dia di dalam Kristus Yesus. Itu juga sebagai bentuk kamsia kita, sebagai bentuk syukur kita karena sudah diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengasihi Tuhan? Saya ngambil cara mengasihi Tuhan itu melalui tema sekolah minggu. Natal sekolah minggu. Yang di Pare dan juga yang ada di Kediri. Yang di Kediri tema Natal sekolah minggunya apa? Ini ya. Giving my best. Artinya apa? Artinya selamat tahun baru. Bukan ya. Artinya memberi yang terbaik dariku. Ya. Jadi memberi yang terbaik ini kemarin ceritanya diangkat dari kisahnya siapa Kak Ai? Dari kisah orang Majus ya. Orang Majus ini kalau kita lihat latar belakangnya mereka itu bukan orang yang percaya. Bukan orang yang betul-betul mengerti kebenaran firman sama seperti kita hari ini. Enggak. Mereka itu hanya menyelidiki bacaan yang sudah mereka baca. Betul enggak apa yang sudah mereka baca ini terjadi di dalam dunia ini. Setelah mereka selidiki ternyata betul apa yang mereka baca betul-betul terjadi. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus yang waktu itu kira-kira sudah umur 2 tahun apa 3 tahun gitu. Mereka akhirnya apa? Mengucap syukur. Ketika mereka mengucap syukur berterima kasih atas kebenaran yang sudah mereka dapat. Atas kenyataan yang sudah mereka terima. Mereka sebagai orang Majus ya hanya bisa memberikan apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya? Emas, kemenyan, dan mur, kategorial harta. Mereka hanya punya harta, tidak punya yang lain-lain selain itu. Emas, kemenyan itu diberikan dengan sukacita kepada Yesus pada waktu itu. Sebagai bentuk syukur mereka. Nah, kalau kita hari ini bagaimana? Kita sudah tahu dikasihi oleh Allah, kita sudah diselamatkan. Maka ketika kita sudah dikasihi, kita juga harus mengasihi Dia dengan cara apa? Memberi yang terbaik dari kita. Kita yang hidup hari ini sebagai orang percaya, punyanya apa? Kalau kita punyanya itu talenta yang sudah dikasih Tuhan, bakat, ya persembahkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta itu macam-macam, bisa preaching, bisa main musik, Ko Erik seperti Kak Yudi, bisa apa? Bisa nyanyi, bisa apa lagi? Banyak ya, macam-macam bakat atau talenta yang sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau talenta kita terbatas dan kita punya kelebihan lain, misalnya kita punya harta yang berlebih. Kita diberkati oleh Tuhan, usaha lancar dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan harta kita untuk mendukung pelayanan gereja. Sekaligus untuk memuliakan nama Tuhan melalui harta kita. Itu juga bisa. Tadi waktu sebelum ibadah, saya ditodong Kak Irin ya. Nih, apa ini? Kartu flash ya. Jadi semua hamba Tuhan, 6-6-nya, itu harus beli ini ya. Mengapa kok harus beli ini? Karena untuk mendukung apa? Pembangunan gereja. Kelihatannya sederhana beli ini ya. Tapi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anaknya punya tempat ibadah yang nyaman, bisa bersekutu lebih leluasa lagi, tidak hanya dengan sesama kita, tapi juga kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya ketika memiliki harta, maka dukunglah
apa yang menjadi pelayanan gereja hari ini. Ya, kalau misalnya pembangunan, kita tahu ya, kita masih bergumul dengan dana. Bagi setiap diri kita yang punya harta berlimpah, ini bisa kita dukung. Kita bisa beli ini, kalau mau ke tol tinggal ini ya. Terus kalau kita punya flash ini kan ada gambar gerejanya ini loh. Gereja kita bisa lihat, oh ini dulu aku beli waktu gerejaku bergumul keuangan gitu ya. Kita bisa ingat gitu ya. Jadi bukan gambar semata, tapi melalui ini kita bisa lihat, oh dulu ketika ini wis jadi gerejanya. Ya. Oh dulu gerejaku ini bergumul. Aku punya ini karena aku mendukung pelayanan gereja dalam pembangunan, dalam dana gitu. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut. Lalu apalagi waktu, jasa dan lain sebagainya kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan kita harus mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, tema Natal anak pare. This is the season, this is the reason. Dan aplikasinya adalah bagaimana anak-anak waktu itu dituntut untuk menjadi terang. Ketika mereka sudah mendapat kasih Kristus, yang mereka lakukan tidak hanya menggenggam kasih itu untuk mereka sendiri. Tetapi mereka juga harus membagikan kasih itu kepada sesama mereka. Baik sesama yang belum percaya kepada Kristus atau yang sudah menjadi Kristen tetapi belum sungguh-sungguh percaya. Mereka harus menjadi terang bagi dunia ini. Ini yang bisa kita lakukan juga untuk membalas kebaikan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya, berita tentang kasih Allah itu sudah dinyatakan. Kita juga boleh diingatkan untuk tetap memiliki iman serta pengharapan di dalam Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Kasih Allah sudah nyata di dalam hidup kita dan kita juga sudah merasakannya hari ini. Di momen-momen Natal yang indah ini. Natal sejatinya bukan berbicara tentang event seperti kata saya tadi. Bukan sekedar kemeriahan semata yang dilaksanakan, tetapi berbicara tentang lahirnya Sang Juru Selamat kita, Kristus Yesus, Allah yang sudah mengasihi kita, di mana Ia lahir dalam kesederhanaan yang paling sederhana. Ia rela ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap diri kita. Masakan kita yang sudah diselamatkan tidak mau menghayati pengorbanan Kristus sampai sedemikian rupa, tidak mau mengingat pengorbanan Kristus di momen-momen Natal ini. Mari kita sama-sama mengingat akan kasih Tuhan. Kalau kita ingat akan kasih Tuhan yang sudah berkorban, mari kita jadikan itu sebagai dasar kebenaran dan juga iman kita. Serta dasar kasih untuk kita boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita sudah masuk dalam Advent yang keempat. Di dalam Advent yang keempat ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap memiliki kasih kepada Allah yang sudah mengasihi setiap diri kita. Mari kita ingat kembali bagaimana Kristus sudah datang di dalam kesederhanaan yang paling sederhana. Hina bahkan lebih hina daripada yang kita rasakan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita mengucap syukur untuk kasih Allah. Ketika kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan, Ia sudah berkorban untuk kita, lahir dalam kehinaan untuk kita. Mari kita punya komitmen untuk kita bisa mengiring Tuhan. Untuk kita bisa selalu mengucap syukur dan mengingat kasih-Nya. Mari kita
renungkan sejenak apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Coba kita bikin komitmen baik-baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Kira-kira Allah yang sudah mengasihi kita sampai sedemikian rupa, apa yang ku bisa lakukan di momen-momen Natal ini. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Dia akan terus ada. Kita sama-sama naikkan lagu ini. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang dihargai oleh Dia. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Mari kita satukan hati. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman. Kita juga mau komit untuk tetap mengasihi dan juga mengiring Allah di dalam Kristus Yesus yang telah lebih dulu mengasihi setiap diri kita. Minta dengan kasih Pendeta Airin boleh berdoa untuk kita semua.